Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Hari ini kita akan membahas pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, upaya peningkatan kualitas sistem tenaga kerja, definisi pengangguran, dan definisi ketenagakerjaan. Definisi tenaga kerja sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, semasa, dan sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan sebelum masa kerja antara lain pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa selama masa bekerja antara lain perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sesudah masa kerja antara lain pesangon atau pensiun atau jaminan hari tua. Upaya peningkatan kualitas kerja. Pertama, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Yang kedua, pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Dan ketiga, individu membekali diri sendiri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari kerja. Seorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan oleh perusahaan secara umum seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Menanam jiwa wirausaha. Bekerja bukan hanya berarti bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila atau tidak bekerja pada instansi perusahaan, seorang bisa bekerja secara mandiri atau berwirausaha seperti berternak ayam, budidaya anggrek, atau berdagang. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang seperti membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan dan mengatur pemodalan operasinya. Lanjut kita ke pengangguran. Definisi pengangguran sendiri adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan bentuk presentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut akan tinggi. Jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Pengangguran konjuntur atau siklis, struktural, fiksional, musiman. Pengangguran menurut lama waktu kerja, pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Dampak pengangguran penerimaan negara. Dampak pengangguran beban psikologis. Dampak pengangguran biaya nasional. Cara mengatasi pengangguran ada beberapa caranya, yaitu ada 4. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran siklis itu mengatasi pengangguran siklis diperlukan beberapa langkah, antara lain peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka dapat tambahan penghasilan. Pemerintahan harus membuka proyek yang bersifat umum. Cara lain adalah mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa serta memperluas pasar barang dan jasa. Cara mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran ini diperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan pemindahan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Cara mengatasi pengangguran fiksional. Pada dasarnya, pengangguran fiksional tidak dapat dihilangkan sama sekali dan hanya dapat dikurangi. Cara mengatasi adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan penerima atau tidak berlangsung lebih cepat.
Cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada musim-musim tertentu, seperti petani yang menganggur setelah musim tanam, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.